Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah FAI UMY. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi usul fikih, yaitu tentang metode istinbat hukum. Dalam hal ini, yaitu yang terkait dengan qawaid lughawiyah atau metode linguistik, bagian kajian lafal dari segi penggunaannya terhadap makna yang meliputi hakikat, majaz, sharih, dan kinayah. Pertama yaitu tentang hakikoh atau hakikat. Pengertian hakikat atau hakikoh dalam bahasa Arab itu adalah makna pertama dari suatu kata ketika kata itu dibuat. Makna hakikat di dalam bahasa Indonesia sama dengan makna dinotasi, yaitu makna sebenarnya dari suatu kata. Hakikat di dalam bahasa Arab itu ada 4 macam. Yang pertama adalah hakikat lughawiyah atau haqiqah lughawiyah, yaitu makna sebenarnya dari suatu lafal dari sudut pandang bahasa. Misalnya insan atau manusia adalah hayawanun natik, manusia adalah hewan yang berpikir. Kemudian kata dabbatun, maknanya adalah semua makhluk hidup di muka bumi. Sedangkan sholat, makna bahasanya itu adalah doa. Zakat maknanya bersih, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua adalah haqiqah syar'iyah, hakikat syariah, yaitu makna sebenarnya dari suatu lafal perspektif syariat. Misalnya, sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga adalah hakikat urfiyah khosoh, yaitu makna sebenarnya dari suatu lafal perspektif kalangan tertentu. Misalnya, sunnah fuqaha menurut ahli fikih adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat Nabi. Yang bagian D adalah hakikat urfiyah ammah atau hakikat urfiyah ammah, itu adalah makna sebenarnya dari suatu kata menurut kebiasaan umum. Misalnya, kata dabbah itu untuk dalam kebiasaannya digunakan untuk hewan yang berkaki 4. Sekalipun secara bahasa, dabbah itu adalah semua makhluk hidup di muka bumi. Berikutnya majaz. Pengertian majaz. Majaz adalah makna tidak sebenarnya dari suatu lafal yang memiliki hubungan dengan makna sebenarnya. Misalnya kata asadun, singa, adalah majaz untuk laki-laki pemberani karena ada hubungan antara singa dan laki-laki pemberani, yakni sama-sama pemberani. Makna majaz itu adalah makna konotasi kalau dalam bahasa Indonesia. Makna
hakikat berubah menjadi makna majas, itu harus ada qarinah atau keterangan yang menunjukkan bahwa makna majas itulah yang dikehendaki oleh si pengguna lafal. Petunjuk terhadap makna majas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah petunjuk penggunaan lafal. Seperti kata aula mastumun nisa dalam surat An-Nisa yang secara bahasa bermakna bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, makna majasnya itu adalah jima. Mengapa? Karena lafal yang bermakna menyentuh, jika yang disentuh itu perempuan pada ayat yang lain, maksudnya itu adalah jima. Misalnya seperti ungkapan Maryam yang tertulis dalam Quran surat Ali Imran ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basyaru. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin saya akan punya anak padahal tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuh saya." Maksud menyentuh saya yang disampaikan oleh Maryam itu tentunya bukan bersentuhan kulit, tapi maksudnya adalah melakukan hubungan jima atau seksual. Karena kalau hanya bersentuhan kulit tidak akan punya anak. Atas dasar itu maka menurut mazhab Hanafi yang membatalkan wudu itu adalah kalau laki-laki, dalam hal ini suami istri, melakukan hubungan seksual. Kalau hanya bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Yang kedua, petunjuk lafal itu sendiri, seperti kata lahmun, daging, yang tidak mencakup sama ikan laut, padahal ikan laut juga punya daging. Hal ini karena lahmun atau daging itu mencakup kepada daging yang mengandung darah, sementara ikan laut dagingnya tidak mengandung darah. Oleh karena itu kalau ada orang bersumpah, demi Allah dalam 1 bulan saya tidak akan makan daging, kalau ternyata dalam 1 bulan itu dia makan ikan laut, dia tidak terhitung melanggar sumpah. Yang ketiga, petunjuk konteks kalimat. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29, Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Ayat ini bermakna celaan pada orang kafir, bukan pemberian pilihan antara iman dan kafir. Bukan berarti mau iman boleh, kafir boleh. Kenapa? Karena di kalimat yang terakhir Allah mengancam orang-orang berbuat zalim dengan api neraka, di mana kekufuran itu merupakan kezaliman yang terbesar. Kemudian sorih itu adalah lafal yang maknanya sangat nampak, tidak tersembunyi, karena sering digunakan, baik sebagai makna hakikat maupun sebagai makna majas. Contoh hakikat yang sorih yaitu nikah, yang bermakna akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Dan talak maknanya itu adalah pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri.
contoh majas seperti dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 82, yaitu was'alil qaryah. Maksudnya itu adalah ahlul qaryah. Jadi bukan tanyakan kepada desa, tapi maksudnya lah tanyakan pada penduduk desa. Karena yang bisa menjawab itu adalah penduduknya, bukan wilayahnya misalnya. Lafal sorry itu menimbulkan akibat hukum tanpa perlu niat. Jadi kalau ada seorang wali mempelai perempuan mengadakan akad, saya nikahkan anak saya Siti titik-titik dengan Anda dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Kemudian laki-laki yang di depannya menjawab, saya terima nikahnya Siti dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Maka terjadilah hubungan perkawinan itu, sah akad nikahnya. Tidak perlu pada niat si wali. Misalnya, si wali ternyata niatnya hanya main-main. Tidak bisa. Karena itu sharih, maka niat tidak dipertimbangkan dalam lafal yang sharih itu. Walaupun niat main-main, tetap terhitung nikah yang sebenarnya. Berikutnya kinayah. Kinayah itu adalah lafal yang maknanya tersembunyi, tidak bisa dipahami kecuali ada qarinah, baik sebagai makna hakiki maupun makna majazi. Misalnya suami menyatakan pada istrinya, berkumpullah dengan keluargamu, atau pulanglah ke rumah orang tuamu. Itu adalah ungkapan kinayah, sindiran dari cerai atau talak suami pada istrinya. Jadi ketika dia mengucapkan itu, bisa saja hanya minta istrinya berkumpul dengan keluarga, atau bisa bermakna cerai sehingga kamu kembali pada keluargamu. Nah, ungkapan dengan kinayah ini menimbulkan akibat hukum jika disertai dengan niat. Kalau suami ketika menyatakan berkumpullah dengan keluargamu pada istrinya, niatnya talak, maka jatuhlah talak. Tapi kalau tidak ada niat untuk menjatuhkan talak, maka masih tetap terikat hubungan suami istri. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.